sebagai presenter dan rekan saya Mila Sari sebagai narasumber hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai kebijakan pendidikan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dengan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu mengenai demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Yang kedua, kebijakan pendidikan di daerah otonom. Dan yang ketiga, tentang isu-isu kritis kebijakan pendidikan. Baiklah, kita akan mulai sesi bincang-bincang dengan narasumber kita dengan materi demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Nah, menurut Saudara Mila Sari, mengapa demokratisasi dan desentralisasi pendidikan dianggap sangat mendesak untuk diterapkan dalam sistem kita saat ini? Nah, terima kasih kepada presenter kita yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, urgensi ini muncul karena sistem sentralistik di masa lalu terbukti gagal dalam mengakomodasi keberagaman kebutuhan lokal di Indonesia. Demokratisasi dianggap sangat penting, yaitu dimulai dari guru, orang tua hingga masyarakat agar mereka memiliki hak suara dalam menentukan arah pendidikan di daerah tersebut. Dan juga desentralisasi merupakan cara kita memotong birokrasi yang panjang. Tujuan demokratisasi dan desentralisasi ini agar sekolah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menentukan atau mengelola sumber daya sekolah tersebut dan juga mengelola kurikulum sekolah itu sendiri. Selanjutnya terlihat dari contoh seperti sekolah yang berada di daerah pesisir akan memiliki tantangan yang berbeda dengan sekolah yang berada di daerah perkotaan. Dengan adanya desentralisasi, pihak sekolah yang ada di daerah pesisir tersebut bisa menyesuaikan program unggulan yang relevan dengan keadaan siswa yang ada di sana tanpa harus menunggu perintah atau instruksi dari pemerintah pusat. Nah, menarik sekali. Jadi intinya desentralisasi itu agar sekolah lebih merdeka dalam menentukan nasibnya sendiri, yang bukan sekedar mengikuti arahan dari pemerintah pusat saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebenarnya proses demokratisasi dan otonomi pendidikan ini berjalan di tingkat operasional sekolah? Nah, terima kasih kepada presenter atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Proses demokratisasi dan otonomi ini berjalan pada tingkat operasional sekolah. Bentuk nyatanya terlihat pada manajemen berbasis sekolah atau MBS, di mana sekolah tersebut diberi kebebasan penuh untuk mengatur anggaran dan proses belajar mengajarnya, serta terdapat peran komite sekolah, yaitu di mana ada masyarakat yang ikut mengawasi proses tersebut. Selanjutnya juga dengan adanya manajemen berbasis sekolah ini, guru juga bisa lebih kreatif dalam menentukan gaya mengajar yang sesuai dengan karakter masing-masing siswa, dan juga tetapi tetap mengacu pada kompetensi yang ada. Betul sekali.
Jadi otonomi ini bertujuan memang untuk kemajuan kualitas di tingkat sekolah. Bagaimana menurut saudari perbandingan antara beberapa daerah seperti di daerah Kutai Kartanegara dan Bengkalis dikenal memiliki kebijakan pendidikan yang kuat? Apa yang bisa kita pelajari dari model kebijakan mereka? Nah, terima kasih atas pertanyaannya kepada presenter kita. Menurut saya, kedua daerah ini sangat berani dalam hal anggaran. Dimulai dari Kutai Kartanegara, mereka fokus pada perbaikan sekolah di daerah terpencil dan menjamin kesejahteraan kepada guru-guru yang ada di sana. Sedangkan di Bengkalis, mereka memiliki beasiswa yang sangat masif. Dan kedua daerah ini membuktikan bahwa kepedulian dari pemerintah daerah akan dapat meningkatkan pendidikan gratis dan berkualitas berkat otonomi yang ada. Luar biasa sekali, mereka benar-benar memanfaatkan dana daerah yang ada. Baiklah, tadi kita sudah membahas bagaimana perbedaan antara Kutai Kartanegara dan Bengkalis. Sekarang kita lanjut pada bagaimana dengan penerapan kebijakan di Nangro Aceh Darussalam dan Kota Padang. Apa keunikan yang sangat menonjol? Nah, terima kasih kepada presenter atas pertanyaannya. Menurut saya Aceh dan Padang itu sangat unik, di mana mereka memasukkan budaya dan agama ke dalam sekolah. Seperti di Aceh terdapat kurikulum syariat. Dalam pendidikannya dan juga berdasarkan status istimewanya. Sedangkan di Padang terdapatnya pemuatan karakter dalam pendidikan seperti program wajib mengaji. Dan ini membuktikan bahwa desentralisasi memungkinkan daerah tersebut menjaga identitas budayanya dalam pendidikan. Keren sekali. Jadi pendidikan itu tidak cuma soal pintar otak, tapi juga kuat secara karakter dan agama. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang ketiga tentang isu-isu kritis kebijakan pendidikan. Salah satu isu kritis adalah liberalisasi pendidikan. Bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap akses pendidikan masyarakat? Nah, terima kasih kepada presenter atas pertanyaannya. Menurut saya, liberalisasi pendidikan merupakan bisa dikatakan pisau bermata dua, di mana di satu sisi liberalisasi pendidikan ini mendorong masuknya investasi dan kompetisi global yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Sedangkan di sisi lain, di sisi buruknya, liberalisasi ini bisa menjadi dampak yang sangat negatif bagi masyarakat kecil. Nah, tugas pemerintah adalah agar sekolah tetap terjangkau bagi masyarakat kecil. Jangan sampai karena ingin mencapai standar internasional, masyarakat kecil menjadi tidak sekolah karena tidak dapat menjangkau biaya sekolah tersebut.
Nah, benar sekali. Jangan sampai pendidikan malah jadi bisnis yang memberatkan rakyat. Baiklah, masih dengan isu-isu kritis kebijakan pendidikan terkait standar nasional pendidikan atau SMP dan profesionalisme guru. Apa tantangan yang paling nyata yang harus segera diatasi? Nah, terima kasih kepada presenter atas pertanyaannya. Menurut saya, tantangan yang harus segera diatasi yaitu kesenjangan fasilitas, di mana standar yang harus dicapai setiap sekolah di Indonesia itu sama, namun fasilitas yang yang mereka dapatkan itu sangat berbeda. Seperti di daerah 3T itu sangat berbeda fasilitas di sekolahnya dengan daerah yang berada di perkotaan. Nah, untuk guru yang sering tantangan nyata yang dihadapi oleh guru yaitu di bidang administratif, di mana guru lebih fokus pada bidang tersebut daripada fokus dalam mengajar siswa. Harusnya guru tersebut harus lebih menyeimbangkan kualitas dalam mengajar siswa, karena mutu pendidikan ini sangat bergantung pada kualitas guru atau kerjasama guru dan siswa di dalam kelas. Baiklah, itu tadi jawaban dari narasumber kita. Poin penting yang dapat kita ambil yaitu guru itu harusnya mengajar bukan hanya mengurus tentang administrasi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana pengalihan kewenangan SMA atau SMK ke tingkat provinsi dan partisipasi masyarakat? Apakah menurut Anda langkah ini tepat? Nah, terima kasih kepada presenter atas pertanyaannya. Menurut saya, pengalihan tersebut tujuannya sangat baik, yaitu pemerataan mutu atau kualitas di satu provinsi. Namun di sisi kritisnya, kontrol menjadi lebih jauh, dan disinilah pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi sekolah. Karena kebijakan secanggih apapun itu tidak akan sukses atau berjalan lancar tanpa adanya masukan dari masyarakat dan juga tanpa adanya kritik dari masyarakat. Jadi kesimpulannya itu partisipasi semua pihak menjadi kunci utama suksesnya suatu kebijakan di suatu daerah. Luar biasa sekali ulasan narasumber kita hari ini. Kesimpulannya adalah keterlibatan semua pihak adalah kunci keberhasilan kebijakan pendidikan. Saya Sri Desrina sebagai presenter dan rekan saya Melasari sebagai narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Promise